warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mei Widianti, saya dari kelas 11 MIA 1. Saya sebagai pembawa acara pada kelompok diskusi akidah akhlak yang materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, materi cara berpakaian yang akan dijelaskan oleh Saudari Fiona Elia Nabila, dan yang kedua, materi berhias yang akan dijelaskan oleh Saudari Dewi Nurliana Putri, dan yang ketiga, materi perjalanan yang akan dijelaskan oleh Saudari Hilda Katrina, dan yang keempat, materi bertamu yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Khalisa, dan yang kelima, yaitu materi menerima tamu yang akan dijelaskan oleh Saudari Tarisa Hardini. Adab berpakaian. 1. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah berpakaian, yaitu libas, tisyab, dan sarabil. Tisyab disebutkan 10 kali, sarabil disebutkan 3 kali, dan tisyab disebutkan 8 kali. Libas adalah penutup, tisyab adalah adanya bahan-bahan untuk membuat pakaian agar dipakai, dan sarabil adalah pakaian apapun bahannya. 2. Fungsi pakaian. A. Penutup aurat. Aurat itu diambil dari kata ar, yaitu onar, aib, dan tercela. Dalam konteks agama, aurat itu dibagi dua, yaitu terlihat dan tidak terlihat. Fungsi awal pakaian adalah sebagai penutup, baik untuk wanita ataupun laki-laki. Busana muslim haruslah memenuhi kriteria berikut ini: tidak jarang atau tidak transparan, tidak menyerupai laki-laki, tidak mengikuti busana khusus non-muslim, pantas dan sederhana. B. Perhiasan. Jadi selain kita berpakaian, kita juga boleh berhias, tapi kita berhias dengan tidak berlebihan. Jadi berhias itu untuk memperindah pakaian kita. Jadi kita tidak boleh untuk berlebihan atau memakai segala sesuatu berlebihan di tubuh kita dalam berpakaian. C. Melindungi dari bencana, dan D. Menunjukkan identitas. Jadi pakaian dibedakan menjadi 2 kriteria, yaitu yang pertama menutup aurat tubuh karena bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan kreativitas di bidang fashion yang bernilai perhiasan. 3. Manfaat adab berpakaian. Jadi adab berpakaian juga memiliki manfaat, yaitu menjaga kulit kita dari kerusakan-kerusakan fisik. 4. Membiasakan adab berpakaian. Yang A. Disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan serasi. Yang B. Tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki atau laki-laki menyerupai pakaian perempuan. Yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian transparan atau yang ketat. D. Menghindari memakai pakaian untuk menunjukkan kesombongan. Jadi kita kalau pakai pakaian itu nggak boleh sombong atau kita nggak boleh ria. E. Disunahkan berdoa sebelum memakai pakaian dan melepas pakaian. F. Tidak berpakaian bergambar makhluk hidup atau non-muslim. Yang G. Mendahulukan bagian kanan. Yang H. Disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Adab berhias. Pengertian adab berhias dalam ajaran Islam, adab berhias bertujuan untuk mencari ridha Allah dan beribadah. Arti dari berhias menurut KBBI adalah usaha memperelok diri, sedangkan menurut istilah adalah usaha memperelok diri mulai dari berpakaian, berdandan, atau hal yang menarik lainnya. Bentuk adab berhias. Ada beberapa rambu-rambu yang wajib dia taati seorang muslim saat ingin berhias. Pertama, niat yang lurus. Kedua, tidak memakai barang-barang yang dilarang oleh agama. Ketiga, tidak memakai barang yang simbolnya non-Islam. Keempat, tidak bergaya untuk berfoya-foya. Kelima, tidak berlebih-lebihan. 6. Bergayalah selayaknya jenis kelamin. Nilai positif adab berhias. Seseorang yang berhias sesuai kenyamanan agama Islam, dia akan merasa nyaman dan merasa percaya diri. Membiasakan adab berhias. Islam memerintahkan untuk berhias dengan yang baik, bagus, dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga adalah perjalanan. Kebiasaan untuk melakukan suatu perjalanan
dalam berbagai keperluan, terutama dalam berdagang, sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Dalam bahasa Arab, rilah atau sapa mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal melakukan suatu kegiatan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas keluar rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan untuk menghantarkan ke suatu tujuan dengan tujuan tersendiri. Bentuk adab perjalanan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di luar rumah. Ketika keluar rumah, hendaklah kita meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua. Ketika kita berpergian jauh, maka berpamitan kepada tetangga adalah patut untuk dicontoh. Ketika melakukan perjalanan, hendaklah kita membaca doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa keluar rumah adalah Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika keluar melakukan suatu perjalanan dengan kendaraan, hendaklah juga kita membaca doa. Ketika di suatu perjalanan kita melihat hal yang indah-indah, hendaklah seharusnya kita mengucapkan subhanallah. Ketika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, hendaklah kita melakukan adab-adab berakhlak seperti berjalan di sebelah kiri, tidak berkejar-kejaran. Kemudian ketika kita berjalan berkelompok, maka hendaklah kita tidak menghalangi jalan orang lain. Ketika kita menemukan barang-barang berbahaya seperti paku, kaca, dan lain-lain, hendaklah kita menyingkirkannya agar saudara-saudara kita yang lain tidak mengenainya. Nilai positif perjalanan. Imam Al-Ghazali berpendapat, bersyafarlah, karena syafar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Adapun keuntungannya adalah safar dapat menghibur diri dalam kesedihan, safar dapat menjadi hasil usaha, safar dapat menambah pengalaman atau menambah ilmu pengetahuan kita, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan tentang adab bertamu. Yang pertama adalah pengertian adab bertamu. Adab adalah cara melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Bertamu adalah berkunjung ke rumah seseorang dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adab bertamu adalah berkunjung ke rumah seseorang dalam rangka mempererat tali silaturahmi sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah bentuk-bentuk adab bertamu. Ada 11 bentuk adab dalam bertamu. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Jika kita ingin mengunjungi rumah saudara ataupun kerabat kita harus memilih waktu yang tepat yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas orang yang berada di rumah. Yang kedua, mengetuk pintu atau memencet bel. Jika tidak ada yang mempersilahkan kita masuk ataupun tidak ada yang mengizinkan kita masuk, kita tidak bisa masuk ke dalam rumah seseorang tanpa izin. Yang ketiga, ucapkan assalamualaikum. Jika kita sudah mengucapkan assalamualaikum sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada yang menjawab ataupun membukakan pintu, sebaiknya kembalilah ke rumah dan kembali lagi setelah beberapa waktu ataupun kembali keesokan harinya. Yang keempat, jika sudah dipersilahkan masuk ke dalam rumah, masuklah dengan baik dan sopan. Yang keenam adalah jangan duduk sebelum dipersilahkan. Jika tuan rumah belum mempersilahkan kamu duduk, sebaiknya jangan duduk terlebih dahulu. Yang keenam, jangan menempati tempat duduk yang tidak diizinkan. Jika sudah diberi masuk, masuklah dengan sopan dan duduklah di tempat yang ditunjukkan oleh tuan rumah tersebut. Yang ketujuh adalah mengutarakan maksud dan tujuan kalian datang ke rumah tersebut. Yang ke-8, jangan melirik-lirik. Yang ke-9, jika sudah merasa cukup ataupun kalian merasa apa yang ingin kalian utarakan, apa yang ingin kalian sampaikan, dan apa yang ingin kalian berikan itu sudah tersampaikan kepada tuan rumah, segeralah minta izin untuk pamit dengan sopan. Yang ke-10 adalah lama waktu bertamu itu maksimal 3 hari. Yang ke-11, ucapkan assalamualaikum jika kalian ingin pergi dari rumah itu ataupun ingin pulang. Yang ketiga adalah nilai positif adab bertamu. Bertamu dengan baik dapat menumbuhkan sikap toleransi dalam diri.
dapat memperkokoh tali persaudaraan yang pernah retak, dapat menjadi sarana komunikasi, dapat juga menjadi sarana dakwah. Seseorang akan menemukan persamaan ataupun keserasian sehingga mereka dapat bersahabat ataupun bekerja sama dalam menjalani hidup. Yang keempat adalah membiasakan adab bertamu. Kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Karena bertamu memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya mempererat tali silaturahmi. Kita dapat mengenal orang-orang baru, ataupun mempelajari kehidupan-kehidupan baru. Kita juga dapat menambah pahala dan masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya. Pertama yaitu pengertian adab bertamu. Menerima tamu adalah menerima seseorang untuk berkunjung ke rumah kita, baik yang berasal dari jauh maupun yang tinggal di dekat rumah kita atau yang disebut kerabat atau tetangga kita. Silaturahmi adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Selain untuk mempererat hubungan persaudaraan, silaturahmi juga memberi banyak manfaat bagi orang yang senantiasa menjaga atau melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bentuk adab menerima tamu. Bentuk adab menerima tamu antara lain, yang pertama yaitu berpakaian sopan. Sebagaimana orang yang bertamu, tuan rumah hendaknya mengenakan pakaian yang pantas pula dalam menerima tamunya. Yang kedua, terimalah tamu dengan sopan dan ramah tamah. Hendaklah bersikap sopan dan ramah sebab menerima tamu termasuk wajib, khususnya tamu teman akrab. Yang ketiga, menjawab salam dari tamu. Menjawab salam saudara kita sama muslim berarti merealisasikan sunnah Rasulullah dan menunaikan hak sesama muslim. Jadi apabila ada tamu yang mengucapkan Assalamualaikum, hendaknya kita menjawab Waalaikumsalam. Yang keempat, tunjukkan wajah yang berseri-seri. Yang kelima, wanita sendirian dilarang menerima tamu laki-laki. Yang keenam yaitu mempersilakan masuk dan duduk. Apabila tamu sudah diterima dengan baik dan setelah tamu disuruh untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat yang sudah disediakan. Yang ketujuh, suguhilah makanan dan minuman. Tidak perlu mengada-ngadakan. Menjamu tamu ditentukan oleh Islam hanya sebatas kemampuan tuan rumah. 8 yaitu apabila tamu tersebut ingin bertemu dengan orang tua kita, maka segera beritahu orang tua kita. Yang kesembilan, ajak bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Yang ke-10, jawab salam apabila tamu mengucapkan salam saat pamit. Dan yang terakhir, antar tamu sampai depan rumah atau halaman. Tamu akan merasa bahagia karena merasa dihormati oleh tuan rumah dan kehadirannya diterima dengan baik. 3. Membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau husnudzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Tuan rumah haruslah sabar dalam menyambut tamu yang datang dalam keadaan apapun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.